Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar matematika. Kali ini Miss akan membahas tentang materi turunan fungsi aljabar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai, seperti biasa, teman-teman silakan absen terlebih dahulu di forum Google Classroom dengan komen di post yang sudah Miss posting. Setelah itu, teman-teman bisa melanjutkan materi yang akan Miss bahas. Baik, sebelum Miss awali pembelajarannya, Miss sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Jadi tujuan pertama yang ini diharapkan teman-teman paham tentang sifat-sifat turunan fungsi sehingga nanti pada saat mengerjakan soal, teman-teman bisa mengetahui ini bagian sifat yang mana. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ya, kita lanjut ke konsep turunan fungsi. Yang pertama, nih ada aturan-aturannya ya teman-teman. Sebelum Miss lanjut ke konsep turunan fungsi, Miss sampaikan dulu bahwa pada turunan fungsi ini, lambangnya itu adalah aksen atau tanda kutip satu di atas hurufnya. Misal di sini ada fungsi fx sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta, maka f aksen x maksudnya adalah turunan dari fx adalah 0. Jadi K ini adalah konstantanya adalah bilangan bulat. Jadi kalau misalnya fungsi fx sama dengan K, maka f aksen x sama dengan 0. Kalau misalnya fx sama dengan 5, berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Itu ya teman-teman, karena di sini tidak ada variabelnya, hanya bilangan bulat saja. Selanjutnya, aturan yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi kalau turunan dari x itu adalah 1. Kenapa? Karena pada variabel x ia memiliki koefisiennya itu adalah 1. Jadi turunannya hasilnya 1. Selanjutnya di aturan ketiga, turunan fungsi eksponen. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n yang ini dikali dengan x-nya, pindah ke depan. N dikali x pangkat, kemudian n-nya berkurang 1. Jadi konsep turunan fungsi itu adalah pangkat dikalikan ke koefisiennya x, terus kemudian pangkatnya berkurang 1. Baik, misal lanjutkan ke contoh soalnya, kita coba pada soal yang nomor 1, di sini tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 2 akar 3. Di sini teman-teman bisa lihat apakah ada variabel di sini. Apabila tidak ada, dia masuk ke aturan yang keberapa? Aturan ke-1 kah? Aturan kedua? Atau aturan ketiga? Jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n berkurang 1. Ya, menurut teman-teman, soal nomor 1 ini aturan keberapa? Ya, aturan ke-1 ya. Untuk soal yang pertama itu aturan ke-1. Soal yang kedua kira-kira masuk ke aturan yang keberapa? Di sini nggak ada yang bentuk pecahan nih teman-teman. Maka untuk yang nomor 2, kita rubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. Tidak bentuk pembagian seperti ini, tidak berbentuk pecahan, dan juga tidak berbentuk akar. Jadi kita bentuk sebagai perkalian dan perpangkatan. Jadi nanti menggunakan aturan yang ketiga. Di sini pangkat, ada pangkatnya, jadi nanti pangkatnya berkurang 1. Kita rubah dulu ya untuk nomor 2. Baik, sekarang lanjut ke yang nomor 1. Kita coba selesaikan untuk nomor 1. Di sini seperti yang tadi ya, yang tadi sudah kita pelajari di aturan yang pertama, bahwa f aksen x dari fx sama dengan konstanta hasilnya adalah 0. Yang kedua,
Yang ini kita rubah dulu menjadi bentuk perkalian. Kita rubah X dikali X pangkat 1 per 2. Jadinya, kenapa X pangkat 1 per 2? Ingat, nilai akar adalah pangkat 1 per 2 atau pangkat setengah. Kita lanjutkan, jadi 1 per, perhatikan kembali, di sini variabelnya sama. Apabila variabelnya sama, pangkatnya berbeda, di sini ada pangkatnya 1, ataupun pangkatnya sama, pada variabel, ketika perkalian, variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Jadi X pangkat 1 ditambah 1 per 2. Jadi teman-teman pada dasarnya turunan fungsi ini adalah konsep dasarnya itu dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan juga perpangkatan pada materi eksponen di kelas 10. Jadi pada dasarnya materi ini sangat mudah. Jadi teman-teman jangan pesimis ya, tetap optimis untuk selalu semangat belajar matematika. Selagi kita ada usaha untuk mengerjakannya, insya Allah nanti teman-teman akan mudah untuk memahaminya. Yang penting jangan putus asa. Oke. Selanjutnya 1 per X pangkat nilai 1 ditambah 1 per 2. Maka kita jabarkan di sini. 2 per 2. Kenapa 2 per 2? Karena temannya 1 per 2, jadi bikin penyebutnya sama. Kalau temannya 1 per 5, berarti nilai 1 itu adalah 5 per 5. 1 per X pangkat 3 per 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2, hasilnya 3 per 2. Selanjutnya, hasilnya adalah 1 dibagi 3 per 2, jadi 1 dikali X, atau jadinya tulis X saja. X pangkat, dia naik ke atas. Atau dirubah menjadi ke pembilang letaknya. Maka pangkatnya menjadi negatif. X pangkat min 3 per 2. Ya. X pangkat min 3 per 2. Ya, sampai sini selesai. Ini baru perubahan bentuk. Nah, sekarang kita rubah atau kita selesaikan turunan fungsinya. F aksen X sama dengan tadi konsep yang aturan ketiga, pangkat dikalikan ke depan. Berarti pangkatnya min 3 per 2. Di sini teman-teman bisa lihat pangkatnya itu min 3 per 2. Kita rubah di sini pangkatnya dikalikan ke depan. Jadi pangkat yang ini dikalikan ke depan, sehingga min 3 per 2 dikali X, pangkatnya berkurang 1. Min 3 per 2 berkurang 1. Jadi hasilnya min 3 per 2X min pangkat min 3 per 2 min 2 per 2. Hasilnya adalah min 3 per 2X min 5 per 2. Min 5 per 2 ya. Maaf ini. Ini min ya. Min 5 per 2. Baik, sudah selesai hasilnya. Jadi, Miss ingatkan kembali untuk perpangkatan di sini, pangkat dipindah ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Itu untuk konsep turunan fungsi. Insya Allah teman-teman paham ya. Nanti apabila teman-teman ada yang belum paham, teman-teman bisa bertanya di forum Google Form atau pada saat kita Vicon. Nanti link Viconnya akan Miss sampaikan. Untuk selanjutnya, nah di sini ada 2 aturan lagi. Yang pertama, aturan yang keempat, turunan fungsi hasil kali konstanta dengan fungsi. Jadi apabila Gx sama dengan K dikali Fx, di mana K itu adalah konstanta, maka turunannya adalah konstanta tersebut dikali dengan turunannya.
Ya, Miss ulangi kembali, apabila ada sebuah fungsi di mana fungsi itu adalah konstanta dikali fungsi yang lain, maka konstanta tersebut dikali dengan turunan fungsi tersebut. Jadi intinya kita turunkan dulu fungsinya, baru dikali dengan konstantanya. Selanjutnya yang aturan kelima, turunan jumlah dan selisih fungsi. Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka masing-masing fungsi tersebut sama, diturunkan juga. UX jadinya U aksen, kemudian VX jadinya V aksen X, ZX jadinya Z aksen X. Maka di sini dijumlah kemudian dikurangkan. Ya, sekarang selanjutnya kita coba contoh soalnya. Ya, di sini Miss berikan 3 soal. Yang pertama ada konstanta dikali X ya, fx ini di sini. Ini variabelnya memiliki pangkat. Terus kemudian yang soal yang kedua 0,25 dibagi 5 akar X pangkat 2. Aduh ribet Miss yang ini. Nggak ribet, nanti kita coba selesaikan bersama-sama. Terus kemudian, nah ini konsepnya berarti yang seperti aturan ke-5 ya, ini. Jumlah atau selisih fungsi. Yang ini berarti yang keberapa nih kira-kira teman-teman? Ini konsepnya yang ini ya, aturan keempat. Yang ini juga sebenarnya konsep aturan keempat, di sini nanti kita rubah menjadi perkalian, bukan pembagian. Dia nanti naik ke atas seperti soal yang sebelumnya yang ini. Seperti soal yang ini, kita rubah ke atas menjadi soal bentuk perkalian. Baik, coba kita selesaikan bersama-sama. Konsep yang tadi bagaimana? Pangkat dikalikan ke depan. Karena di sini ada konstantanya di sini, seperti yang tadi disampaikan, konstantanya dulu yang ditulis. Konstantanya ada 5, maka 5 dikali 4, X pangkat 4 kurang 1. Nah, maka hasil turunannya adalah 20 X pangkat 3. Ya, mudah ya teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 20X pangkat 3. Jadi tinggal dikalikan, terus pangkatnya berkurang 1. Insya Allah teman-teman paham ya. Selanjutnya akan diselanjutkan yang nomor 2, di mana Y sama dengan 0,25 dibagi atau per 5 akar X pangkat 2. Seperti soal yang sebelumnya, di slide yang tadi yang pertama, soal pada slide yang tadi, yang ini kita rubah dulu menjadi sebuah perkalian, tapi yang bawahnya kita selesaikan dulu. 0,25 per X pangkat 2 per 5. Jadi 0,25 per X pangkat 25, X pangkat 2 per 5 ini kita rubah ke atas ya. Jadi di sini mohon maaf sudah tidak ada per lagi. Ini sudah tidak ada. Jadi 0,25 dikali X, karena dia naik ke atas pangkatnya jadi negatif. Jadi hasilnya adalah 0,25 X pangkat 2 per 5. Nah ini nanti kita turunkan. Ya, kita turunkan. Ini belum turunannya, jadi ini baru bentuk lainnya. Bentuk lain menjadi bentuk perkalian. Nah, fx-nya bagaimana? F aksen X-nya, F aksen X atau turunan dari fx tersebut adalah pangkat, ini min ya, pangkat dikalikan ke depan. Setelah konstantanya, di sini konstantanya 0,25, jadi 0,25 dikali min 2 per 5, X pangkat min 2 per 5, min 1. Jadi pangkatnya berkurang 1. 0,25 kita rubah dulu
menjadi bentuk pecahan. 0,25 itu pecahan paling sederhananya adalah 1/4. Ya, kita rubah di sini. Kita tulis 1/4 dikali min 2/5 X pangkat min 2/5 min 1. Min 1 itu adalah 5/5 atau min 5/5. Ya, ini bentuk lainnya, maka min 2 min 5 jadinya min 7/5. Pangkat min 7/5. Sini kita selesaikan. Ini coret. Ini jadinya 2. Jadi min 1/10 X pangkat min 7/5. Nah, yang pecahan si konstanta ini kan bentuknya masih pecahan biasa. Kita rubah menjadi pecahan desimal. Jadi min 0,1 X pangkat min 7/5. Itu ya teman-teman. Maka hasilnya adalah min 0,1 X pangkat min 7/5. Baik, untuk nomor 1 dan nomor 2, apabila teman-teman ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti teman-teman bisa bertanya dengan Miss pada saat VCon. Selanjutnya, untuk nomor ketiga, yang C, fx sama dengan 7x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 9. Di sini berarti konsepnya penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi ya. Jadi pada masing-masing ini kita turunkan dulu. Yang ini turunkan. Nah, kalau misalnya tidak punya variabel bagaimana? Berarti sama seperti yang tadi. Ini maka hasil turunannya adalah 0 karena dia tidak memiliki variabel, hanya konstanta saja. Jadi berubah. Ini akan Miss selesaikan. Yuk kita kerjakan bersama. F aksen X-nya jadinya F aksen X sama dengan 7 dikali pangkatnya seperti yang tadi, X pangkat 5 kurang 1 dikurang 4 dikali 3 X pangkat 3 kurang 1 ya. Kemudian ditambah 6 konstantanya dikali pangkat 2 X pangkat 2 kurang 1. Ingat, turunan dari 9 dia hanya konstanta, maka hasilnya 0. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. 35 X pangkat 4 dikurang 12 X pangkat 2 ditambah 12 X pangkat 1, karena pangkat 1 jadi pangkat itu tersembunyi, jadi pangkatnya tidak perlu ditulis, dikurang 0, 0-nya juga tidak perlu ditulis. Maka hasilnya adalah 35X pangkat 4 min 12X pangkat 2 ditambah 12X. Ini adalah hasilnya ya. Ya, bagaimana teman-teman, mudah bukan? Ternyata matematika itu mudah ya. Nanti apabila teman-teman ada yang ditanyakan, boleh bertanya pada saat VCon. Ya, berkali-kali Miss sampaikan, apabila ada yang ditanyakan, boleh teman-teman bertanya pada saat VCon. Jadi ini fungsinya ada pembelajaran jarak jauh ya teman-teman, walaupun kita jaraknya berjauhan, jadi harapan Miss teman-teman tetap belajar di rumah, tetap latihan supaya tidak tidak kosong teman-temannya. Jadi harus tetap ada latihan setiap hari gitu. Selanjutnya, pada aturan perkalian dan aturan pembagian. Nah, di sini kita sudah naik satu tingkat dari yang sebelumnya. Tadi yang sebelumnya hanya pengurangan, penjumlahan, terus kemudian merubah yang hanya konstanta saja, ternyata turunannya 0 gitu ya. Jadi sekarang yang selanjutnya sudah lanjut lagi nih ke perkalian dan pembagian. Agak sulit sedikit tapi
Jangan takut kesusahan, kita belajar bareng-bareng gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya, teman-teman. Sebelum ke contoh soal, Miss jelaskan dulu. Aturan yang keenam, aturan perkalian, di mana fx sama dengan, di sini misalnya ada dua fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah ux, fungsi yang kedua itu adalah vx. Jadi, caranya, teman-teman cari dulu turunan fungsi dari ux itu apa, turunan fungsi dari vx itu apa. Setelah itu, setelah dapat turunan fungsinya, turunan fungsi dari ux itu kan adalah u aksen x. Turunan dari vx itu adalah v aksen x. Maka teman-teman bisa tulis di sini. U aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux. Jadi yang pertama, supaya teman-teman mudah untuk menghafalnya, yang pertama ini turunan dari u, yang kedua ini turunan dari v. Nah, kalau turunan dari U berarti dikalinya sama si fungsi V. Jadi selang-seling. Turunan dari U dikali dengan fungsi V. Turunan dari V dikali dengan fungsi U. Jadi selang-seling gitu ya. Nah, yang kedua sama, aturan pembagian juga sama. Misalnya di sini ada sebuah pembagian atau pecahan di mana pembilangnya itu Miss gambarkan dengan U. Terus kemudian si penyebutnya Miss gambarkan dengan V. Maka mencari f aksen x-nya atau turunan fungsinya sama seperti yang perkalian ini. Ya, hanya saja pada pembagian di sininya dikurang pada rumusnya. Jadi dicari dulu U-nya itu berapa, turunan U-nya berapa, V-nya berapa, turunan V-nya berapa. Kemudian setelah itu dikalikan dengan V. Kalau U aksen berarti sama V, V aksen berarti sama U. Ingat yang awal itu U aksen ya, selalu U aksen. Oh iya, kalau U aksen itu pasangnya sama V, berarti yang belum, tinggal yang belumnya. V aksen dengan U. Jadi yang ada aksennya utamakan di depan atau turunannya di depan. Dikurang, hasilnya dikurang, terus kemudian per V kuadrat. Nah, yang bawahnya ini tinggal dikuadratkan. Si penyebutnya tinggal dikuadratkan. Gitu ya. Ya, kita ke contoh soal berikutnya, berkaitan sama yang tadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada perkalian. Fungsi yang pertama dikali sama fungsi yang kedua. Jadi ini tidak perlu dikali dulu, terus kemudian teman-teman cari turunannya. Itu kelamaan kalau kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal cari U-nya berapa, U aksennya berapa, V-nya berapa, V aksennya berapa, terus lanjut ke pakai yang tadi ya. Pakai cara cepat yang tadi. Yuk kita coba kerjakan bersama-sama. Pada soal yang pertama, ini soalnya masih sama, mencari turunan fungsi dari fungsi-fungsi berikut ya. Masih sama seperti yang tadi. Ini U, kemudian ini V. Jadi Miss tulis di sini untuk soal yang A, U-nya adalah X kuadrat min 5X plus 16. Maka U aksennya turunannya jadinya pangkat dikali ke depan, jadi 2x, pangkat berkurang 1, 2 kurang 1, jadinya 1 saja, 1 tidak perlu ditulis pangkatnya, min 5x, maka x-nya hilang, turunan fungsinya, plus 16, konstanta jadi 0, berarti habis, gitu ya. Ini untuk turunan fungsi yang U, fungsi U. Sekarang yang V, V-nya 3x min 5. Maka V aksennya adalah turunan dari 3x, 3, x-nya hilang, terus min 5-nya juga hilang. Nah, ini udah dapat. Sudah dapat U-nya berapa, U-nya yang mana, terus kemudian turunan U-nya berapa, V-nya yang mana, turunan V-nya yang mana. Kita lanjut ke yang tadi. Ingat, U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. U aksen 2x min 5, V-nya 3x min 5. Tulis di sini. 2x min 5 dikali sama V-nya 3x min 5. Ya, kemudian ditambah
Sini ada tambah, ditambah V aksennya 3 dikali U-nya X kuadrat X kuadrat min 5X plus 16. Ya, sama dengan kita kalikan silang 2X dikali 3X, 2X dikali min 5. 2X dikali 3X adalah 6X pangkat 2, karena X kali X, X pangkat 2. 2X dikali min 5, hasilnya min 10X. Tulis di sini min 10X. Min 5 dikali 3X, min 15X. Min 5 dikali min 5, hasilnya plus 25. Ya. Yang ini sudah selesai, kita lanjut ke yang sebelahnya. 3X kuadrat, 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 dikali min 5, min 15X. Ada X-nya. Kemudian 3 dikali 16, hasilnya plus 48. Karena positif dikali positif, hasilnya positif. Ya, untuk selanjutnya dihitung sesuai pangkat yang paling tinggi dulu. Diurutkan dari pangkat yang paling tinggi. X pangkat 2 temennya X pangkat 2 juga, berarti sama 3. Mereka dioperasikan bisa. 6 ditambah 3 hasilnya 9. 9X pangkat 2. Kemudian min 10X, min 15X, yang X-nya lagi ada mana? Ini. Min 15X, min 10, min 15, min 25. Min 25, min 15, min 40. Jadi ditulis min 40X. Selanjutnya, yang tidak punya variabel sama sekali. 25 ditambah 48. Hasilnya adalah 73 plus 73. Nah, teman-teman nanti bisa sambil coret-coret ya di rumah, nanti bisa diulangi kembali videonya, terus di replay, terus kemudian teman-teman coba. Nanti kalau ada yang masih bingung, ini dapatnya dari mana ya Miss, ini kok dapatnya dari mana, ada yang kurang jelas, boleh nanti bertanya pada saat di Vicon ya. Ya, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Seperti yang tadi Miss jelaskan pada aturan yang terakhir, ini adalah konsep pembagian atau konsep pecahan. Turunan fungsi pada pecahan, kita ganti dulu yang pembilangnya, kita ganti sebagai U, kemudian yang penyebutnya kita ganti sebagai V. Nah, di sini teman-teman bisa tulis U sama dengan 13X min 12, maka U aksennya adalah 13 saja ya, karena turunan dari 13X adalah 13, turunan dari min 12 adalah 0. Selanjutnya V-nya, teman-teman bisa tulis 5X kuadrat min 6X, maka V aksennya adalah 2 dikali 5 adalah 10, X-nya pangkatnya tinggal 1 karena 2 kurang 1, 1, min 6X turunannya tinggal min 6. Ini sudah dapat V aksennya, terus kemudian U aksennya sudah dapat, maka langsung masuk ke rumus yang U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Teman-teman bisa tulis U aksennya berapa di sini? 13. Bisa tulis di sini 13 dikali V-nya 5X kuadrat min 6X. Ya. Tulis di sini 5X kuadrat
min 6x. Kemudian dikurang V aksennya adalah 10x min 6. Tulis di sini 10x min 6. Dikali dengan U-nya. U-nya adalah 13x min 12. Silakan teman-teman tulis di sini. Karena dia perkaliannya dalam bentuk ada dua suku dua-duanya, maka di sini Miss gunakan tanda kurung untuk mempermudah perkaliannya nanti. Ya, per V kuadrat. V-nya itu adalah 5x kuadrat min 6x. Maka dikuadratkan seperti rumusnya. Ya. Nah, kalau sudah, kita selesaikan dulu ya yang pembilangnya ini. Penyebutnya kita abaikan dulu karena nanti untuk mempermudah kita hitungnya step by step saja supaya pembilangnya dulu, nanti baru penyebutnya. 13 dikali 5, hasilnya adalah 65x pangkat 2. 13 dikali min 6, 13 dikali min 6x, hasilnya adalah min 78x. Terus kemudian dikurang. Nah, hasil perkalian ini Miss tandain dengan tanda kurung. 10x dikali dengan 13x, maka hasilnya adalah, ini kita gunakan perkalian silang ya, 10x dikali ya. Jadi 10x dikali 13x hasilnya adalah 130x pangkat 2. Kemudian 10x dikali min 12 hasilnya adalah min 120x. Lanjut yang min 6-nya, min 6 dikali 13x dan min 6 dikali min 12. Min 6 dikali 13x adalah min 78x. Min 6 dikali min 12 adalah plus 72. Ingat, kita tutup dengan tutup kurung supaya dia tidak tercampur dengan perkalian yang sebelumnya tadi. Karena nanti di sini ada tengah-tengahnya itu ada tanda minus. Tanda minusnya ini sebagai pemisah ya di tengah antara pengurangan dari hasil perkalian yang pertama dikurang dengan hasil perkalian yang kedua. Kenapa ini Miss kurungkan? Karena ketika ada tanda minus di depan ini berarti nanti hasil yang di dalam sini dikali dengan minus. Maka nanti 130 karena ini positif dikalikan dengan minus yang di depan jadinya hasilnya negatif. Terus kemudian min 120x dikali min hasilnya plus. Min 78x dikali min hasilnya plus. Plus 72 dikali min hasilnya min. Yuk kita jabarkan dulu. 65x pangkat 2. 65x pangkat 2 min 78x min 130x pangkat 2 min kali min hasilnya adalah plus 120x min kali min hasilnya plus 78x min dikali plus hasilnya min 72 ya. Nah, baik, kita lanjutkan di sebelahnya. Maka yang ini mohon maaf ini harusnya 65 ya, salah penulisan. 65x pangkat 2 min 78x min 130x pangkat 2 plus 120x tambah 78x min 72. Ya, kalau sudah, kita selesaikan operasinya dengan suku yang sama. Nah, di sini kebetulan yang sukunya x kuadrat, variabelnya x kuadrat dengan x kuadrat juga. 65 min 130x pangkat 2, maka hasilnya adalah min 65. Min 65 min 65x pangkat 2
min 130x pangkat 2, hasilnya adalah min 65x pangkat 2. Kemudian min 78 dengan min 78x ditambah 78x karena bilangannya sama, yang satunya negatif, yang satunya positif, kita coret dua-duanya. Ya, maka habis min 78 ditambah 78 hasilnya 0. Kemudian di sini ada yang 120x, kita tulis 120x plus 120x, dan terakhir min 72. Ingat tadi pernya masih belum kita tulis ya, maka di sini kita tulis per 5x kuadrat min 6x pangkat 2. 5x kuadrat min 6x pangkat 2 ini boleh ditulis dulu, 5x kuadrat min 6x pangkat 2. Maka di sini min 65x pangkat 2 tambah 120x min 72, kita tulis ini adalah hasil yang perkalian tadi. Pangkat 2 ditambah 120x min 72 per 5x kuadrat dikuadratkan hasilnya 25x kuadrat. 5x kuadrat dikali 5x kuadrat dikuadratkan maka hasilnya 25x pangkat 4. Ya, 5 dikuadratkan hasilnya 25, x kuadrat dikuadratkan hasilnya x pangkat 4. Dia punya pangkat, dipangkatkan lagi, maka hasilnya x pangkat 4. 2 kali 2. Ya. Kemudian min 6x dikuadratkan, kita tulis di sini hasil akhirnya, plus 36 x pangkat 2. Nah, tengah-tengahnya yang ini, suku keduanya kita tulis 5x kuadrat dikali dengan min 6x. Mereka berdua sama-sama dikali nih. Hasilnya itu kan min 30x pangkat 3 ya. 5x kuadrat dikali min 6x hasilnya min 30x pangkat 3. Nah, min 30x pangkat 3 ini kita kali 2. Maka hasilnya adalah min 60x pangkat 3. Itu ya. Sampai sini sudah selesai. Ya, Miss ulangi kembali. Untuk awal, U aksen dikali V dikurang V aksen kali U, di mana yang ini kita sudah cari ya di awal, per V kuadrat. U aksennya 13, tulis V-nya 5x kuadrat min 6x, kemudian dikurang V aksennya 10x min 6 dikali 13x min 12. Ini adalah U-nya, per V kuadrat. Ini V-nya 5x kuadrat min 6x. Kemudian ini kita kalikan satu-satu, hasilnya adalah 65x pangkat 2 min 78x dikurang sama hasil perkalian yang ini, hasilnya nih 130x min 12x min 78x plus 72. Hasil dari yang ini kita jabarkan satu-satu. Setelah dijabarkan, karena ini ada tanda kurangnya di sini, berarti yang di dalam kurung ini berubah tandanya semua jadi negatif. Ya, jadi min 130x kuadrat min 120x plus 78x min 72. Maka hasilnya min 65x pangkat 2 ditambah 120x min 72. Penyebutnya jangan lupa kita kuadratkan. Jadi masing-masing ini kita kuadratkan, 5x pangkat 2 dikuadratkan hasilnya 25x pangkat 4. Min 6x kuadrat min 6x dikuadratkan hasilnya 36x pangkat 2. Min dikuadratkan hasilnya plus di sini ya. Kemudian yang tengah-tengahnya ini cara cepat ya. 5 dikali min 6 hasilnya min 30. Jadinya x pangkat 3. Tulis di sini min 60x pangkat 3. Min 30x pangkat 3 ini kita kalikan 2. Gitu. Jadi untuk cara cepatnya kita kalikan 2. Ini sudah disampaikan di kelas 10 ya, perkalian silang ini. Min 30x pangkat 3 dikali 2 hasilnya min 60x pangkat 3.
Nah, sampai sini sudah selesai untuk pembahasan yang nomor 2 ya, yaitu turunan fungsi pada bentuk pecahan atau pembagian. Untuk teman-teman yang masih ada kesulitan atau masih bingung, boleh bertanya pada saat Vkon nanti ya. Nah, untuk selanjutnya latihan soal ya. Di sini ada latihan soal, teman-teman bisa mengerjakan. Sebelum latihan soal, materi pekan ini cukup sampai aturan pembagian ya, sampai aturan pembagian saja, karena nanti untuk pekan berikutnya Miss akan menyampaikan tentang turunan fungsi, interval naik, turun, maksimum, minimum, titik stasioner, itu masih ada lagi. Tapi untuk yang pekan ini cukup sampai di sini saja. Ini konsep dasarnya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah Miss sampaikan. Kembali lagi, apabila nanti teman-teman ada yang masih kesulitan, kebingungan, boleh Miss bertanya dengan Miss, teman-teman boleh bertanya. Karena harapan Miss, ketika teman-teman bertanya, berarti teman-teman benar-benar menyimak apa yang disampaikan gitu ya. Nah, di sini ada latihan soal, silakan silakan teman-teman kerjakan apa yang seperti di tahun ajaran sebelumnya, dikerjakan di buku latihan atau di kertas, kemudian difoto, diupload dalam bentuk potret atau tegak, jangan menghadap ke kanan atau ke kiri ya, supaya lebih jelas Miss mengoreksinya. Diupload di Google Classroom dan dikumpulkan. Jangan lupa di klik kumpulkan ya, kumpulkan jawaban, karena kalau misalnya tidak klik kumpulkan jawaban nanti tidak terupload dan Miss tidak bisa mengoreksi nanti. Jadi jangan lupa dikumpulkan dulu ya. Baik, untuk pertemuan ini cukup sampai sini saja. Terima kasih atas teman-teman sudah menyimak materi dari Miss. Miss tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa sebelum selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.